saya tugas aksi nyata modul 1.4 pengembasan budaya positif. Minta tolong slide selanjutnya Bu Umay. Waalaikumsalam, bisa nak? Ya. Saya fasilitatornya namanya Bu Suspeni dan PP saya yang suka kesini namanya Bu Mintauli Banjarnahor. Lanjut Bu Umay. Nah, jadi konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada permainan. Masing-masing misalkan punya teman yang suruh mengepalkan tangan. Ya, Bu Umay sama Bu Nia, Bu Syam sama Bu Latifah itu masing-masing mengepalkan tangan. Kemudian kata Bu Umay ke Bu Nia, buka kepala tangannya. Ya, masing-masing itu memiliki waktu 30 detik untuk masing-masing memerintahkan membuka kepala tangannya. Lanjut Bu Umay. Yang putus siapa nih? Di sini sebenarnya Bu Umay, Bu Nia, Bu Syam dan lain sebagainya teman-teman itu mau membuka atau menutup bukan berdasarkan perintah. Sekarang Bu Umay bilang ke Bu Nia, buka kepala tangannya. Kalau Bu Nia yang nggak mau atau Bu Umay yang nggak mau, ini kepala tangan tidak akan terbuka. Walaupun dibujuk, walaupun dia kasih. Tetap dalam dirinya sendirilah yang mau membuka atau menutup. Ya, seperti itu. Tadi di sini pertanyaan yang pertama dan kedua itu variasi jawabannya antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan menutup kepala tangannya. Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepala tangan, atau ada yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Mungkin Bu Umay pengen banget punya buka kepala tangannya itu dipaksa, dibuka tuh kepala tangannya. Jawabannya tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi pasti kalau yang memang nggak mau buka ya tetap dikencengin di tangan. Lanjut, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki
tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ini miskonsepsi yang pertama, bahwa kita guru dapat mengontrol murid. Miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya, itu miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, miskonsepsi yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini miskonsepsi ya. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu miskonsepsinya. Ini ada teori dari Stephen R. Covey menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan itu sama. Pada teori kontrol, bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Pada stimulus respon, semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu pada teori kontrol. Yang selanjutnya, pada teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun perilaku itu negatif, pasti memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Ada teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu paradigmanya. Disiplin, makna disiplin, ada disiplin lingkungan positif. Salah satu strateginya yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu tinjau kembali? Apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Mari kita bahas makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan ini besar dengan mengaitkan beberapa pembelajaran awal. Kemudian ada teori 3 motivasi perilaku manusia. Sebelumnya, coba kita tanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu itu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapat senyuman atau pujian dari orang lain, untuk mendapat hadiah, atau untuk mendapatkan uang? Apalagi kira-kira alasan orang melakukan sesuatu. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak kita? Pasti yang terlintas di benak kita adalah kebanyakan orang menghubungkan disiplin dengan tata tertib, keteraturan, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa kata Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkannya, kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka, menurut Ki Hajar Dewantara. Halo, Pak Nasla. Nasla. Udah nyampe. Udah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Sama siapa aja? Oh, ya udah. Nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa pendapat, tetapi nilai-nilai kebajikan yang kemudian kita ambil adalah nilai-nilai kebajikan yang ada di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi 5 kebutuhan dasar ini dimiliki oleh semua manusia, tidak hanya peserta didik, guru, dan semuanya punya. Yang pertama, ingin bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ada kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima ini dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar yang kedua. Ada penguasaan, harga diri,
keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ada kebutuhan dasar kebebasan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian punya kebutuhan dasar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, 5 kebutuhan dasar dari manusia. Di sini ada motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam murid. Lanjut. Hukuman itu ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu suka tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah dan berupa fisik. Untuk konsekuensi, dia terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap tidak dibuat nyaman, sikap guru memonitor murid. Yang ketiga ada namanya restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ada sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nanti dilihat contoh kasus. Nanti kita bisa bertanya pada diri sendiri, kita termasuk yang mana. Ada kasus siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, hormat bendera 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali sih nak ibu kasih tahu kamu selalu mengecewakan ibu. Kemudian posisi sebagai teman, ayo dong nak, tolong bantu ibu. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, beli atribut di koperasi ya kak. Yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu pesan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu posisi yang manajer. Jadi nanti tanya kita seringnya sebagai apa? Jadi untuk budaya positif di SMPN 146 itu kan sudah ada salaman, sudah ada sholat duha berjamaah, sudah ada makan sehat, sudah ada sholat Jumat berjamaah. Nah, di sini saya menjabarkan yang sebenarnya sudah ada untuk keyakinan kelas atau sekolah, tapi belum maksimal. Yang keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Itu sudah mulai dilakukan, tapi belum maksimal. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan yang universal, yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Keyakinan kelas atau sekolah ini kata-katanya juga jangan panjang-panjang biar mudah diingat. Budaya positif yang kedua adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
yang tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini pertanyaannya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah kata-kata untuk menstabilkan identitas dalam segitiga restitusi penanganan kasus. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Setelah tadi menstabilkan identitas, yang kedua pertanyaannya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ya, itu untuk validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi semua kebutuhan tertentu. Yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menanyakan keyakinan kelas, kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang kita miliki di kelas atau di sekolah itu. Nilai-nilai apa saja yang kita sepakati bersama, seperti apa sebuah gambaran kelas yang ideal buat kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi pada tahap menanyakan keyakinan, kita langsung tanyakan yang sudah disepakati. Ini adalah ciri-ciri restitusi berbeda dengan program disiplin. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemarin itu saya mencoba satu kasus, waktu itu kasus Bu Menes dengan anak saya. Di sini ada Fadlan dengan Bagas. Di sini Fadlan dan Bagas itu telah masuk pelajaran IPA dan saya mengetahui kejadian tersebut dari Bu Menes sendiri. Tadi saya mencoba apa yang ilmu saya sudah dapat, ya. Di sini cerita kisahnya, saya menanyakan kejujuran dari Fadlan dan Bagas, ceritanya bagaimana, kemudian menstabilkan identitas karena dia bilang dia makan gorengannya Bu Endut pedes, kata dia gitu, kemudian dia mules, ya alasannya seperti itu. Ya, sampai kemudian terakhir saya tanyakan, kamu keyakinan kelas apa yang dilanggar? Kata dia, masuk ke kelas telat Bu. Nah, menurut kamu apa yang harus kamu lakukan supaya kemudian Bu Menes mengizinkan kamu masuk kembali? Jadi itu video ini seperti itu, cerita kisah kasusnya. Ya, di situ Fadlan sama Bagas bilangnya sih mau minta maaf ke Bu Menes. Itu saya mencoba menerapkan kasus yang pada saat itu saya habis belajar dan ada penugasan kasus, kemudian Bu Menes cerita kasus tersebut.
Ya, Bu Mai, lanjut. Kita sama-sama belajar. Saya juga belum paham ya yang namanya segitiga restitusi itu sampai yang sempurnanya seperti apa. Tapi saya dalam tahap mencoba. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana peranan dirinya sebagai among, manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Sama-sama kita mencoba hal yang baik dijadikan budaya positif di SMPN 146. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tatang Apandi, guru PJOK dari SMPN 146 Jakarta. Tadi siang Bu Herna sudah melakukan pengimbasan mengenai apa yang disebut dengan budaya positif. Dari pengimbasan yang dilakukan Bu Herna tadi siang, kita belajar banyak hal, terutama bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang bisa menyenangkan seluruh peserta didik, tidak membuat peserta didik merasa tertekan. Dalam pengimbasan tersebut juga kita diajarkan bagaimana menciptakan murid untuk mempunyai motivasi intrinsik, ya. Jadi murid mempunyai keinginan yang hadir dari dalam dirinya, kesadaran yang luar biasa, bukan dari luar, sehingga dengan motivasi intrinsik tersebut membuat apa yang dilakukan murid bisa bertahan lebih lama, tidak hanya sebentar saja. Ketika seorang murid melakukan segala hal sesuatu dikarenakan motivasi ekstrinsik, biasanya itu mengakibatkan murid tersebut hanya akan melakukan hal kebaikan yang dilakukannya itu dalam jangka waktu yang pendek. Itu yang disampaikan oleh Bu Herna. Kemudian juga Bu Herna menyampaikan bagaimana cara yang baik ketika memposisikan kita menangani peserta didik yang mengalami permasalahan atau melanggar aturan. Kita bisa melakukannya, memposisikan kita bukan sebagai penghukum, ya, ataupun membuat siswa tersebut merasa tertekan. Kita bisa melakukan penanganan murid yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan apa yang disebut dengan restitusi. Dengan restitusi tersebut merupakan cara yang baik oleh seorang guru untuk bisa menangani pelanggaran ataupun permasalahan yang dialami siswa. Semoga apa yang disampaikan Bu Herna tadi bisa dilaksanakan oleh seluruh guru di SMPN 146 Jakarta. Terima kasih, sukses selalu untuk Bu Herna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Retno, salah satu teman sejawat dari Ibu Herna, salah satu calon guru penggerak dari SMP Negeri 146 Jakarta. Dengan mengikuti dari seminar yang diadakan oleh Ibu Herna, yaitu tentang penanaman kebiasaan positif, saya menjadi paham, ada beberapa hal yang saya pahami, yang saya ingat, yaitu tentang segitiga restitusi. Mengenai hal itu saya tambahan ilmu, mendapatkan tambahan ilmu tentang menyikapi hal-hal khususnya untuk tindakan-tindakan kelakuan negatif yang terjadi pada anak-anak, bagaimana cara menyikapi dan cara mendiskusikan itu dengan mereka. Yang saya lihat tentang Ibu Herna, beliau menjelaskannya dengan sangat jelas
membuka pemahaman baru. Terus untuk kesehariannya juga saya lihat beliau memberikan contoh atau teladan yang bisa kita pakai untuk penanaman kebiasaan atau pembiasaan positif ini. Terima kasih Bu Herna. Kami tunggu untuk ilmu-ilmunya yang lain juga. Semoga semakin sukses, semakin lancar, dan menjadi bintang penerang ilmu bagi kami, teman-teman sejawat, maupun bagi murid-muridnya, seluruh murid yang ada di SMP 146. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani ingin memberikan umpan balik dari pengimbasan Ibu Hernawati. Beliau telah menyampaikan banyak materi yang sangat menginspirasi untuk kami. Yang sangat saya suka adalah budaya positif dan disiplin positif. Pada dasarnya budaya positif itu sudah diterapkan di sekolah-sekolah. Namun dengan adanya pengimbasan ini, kami lebih memahami dan kami lebih mengerti bahwasannya budaya positif itu memang harus terus dilaksanakan dan harus terus dipantau agar anak-anak sudah terbiasa dengan kebudayaan disiplin. Lalu untuk disiplin positif juga, disiplin itu saya garis bawahi bahwa Bu Herna bilang disiplin positif itu tidak harus menakutkan, tidak harus menghukum. Jadi kita harus punya cara yang baik, terutama adalah saat kita memarahi anak, di mana tidak perlu menggunakan kata-kata yang tinggi. Kita bisa menggunakan kata-kata yang lembut tetapi mengena kepada anak. Lalu ada segitiga restitusi di situ. Pokoknya semua materi yang diberikan oleh Ibu Herna itu menginspirasi banyak guru-guru yang dimana sebenarnya kita sudah melakukan, tetapi gimana caranya yang baik itu seperti apa. Semoga kedepannya pengimbasan yang diberikan Bu Herna lebih banyak lagi kepada guru-guru agar kita lebih banyak belajar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.